Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا القرآن وأسعدنا به. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آتينا الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita perbanyak kalimat tahmid, rasa syukur kita kepada Allah, karena apabila kita menghitung nikmat Allah kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Begitu banyak pemberian Allah, dari air putih yang kita minum sampai butiran nasi yang kita makan, semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, karena sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Allah juga berfirman, qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Maka kita perbanyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan hati yang paling dalam. Kita ucapkan terima kasih ya Allah, lakal hamdu atau alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selesai kita membahas mengenai perihal sholat berjamaah. Beberapa hal berkaitan dengan sholat jamaah sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan yang terakhir kemarin adalah mengenai perlunya luruskan shaf, perlunya juga untuk mengisi shaf yang depan terlebih dahulu, kemudian juga dibolehkannya mengikuti suara takbir imam jika suara imam tidak terdengar. Sudah selesai masalah hal berkaitan dengan sholat berjamaah. Pembahasan selanjutnya di kitab kita ini, yaitu kitab Fiqh Sunnah karya Imam Said Sabiq, yaitu perihal masjid. Perihal apa nih? Masjid. Perihal masjid ini juga ada beberapa tema terkait masjid. Kita akan bahas dalam beberapa tahapan insyaallah. Hari ini kita akan
memulai dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Sebelum kita membahas masjid itu sendiri, kita membahas keistimewaan umat Nabi Muhammad. Baik, umat Nabi Muhammad itu memiliki kekhususan, yaitu dibolehkan untuk melaksanakan salat dimanapun berada. Secara umum kita bisa salat di banyak tempat, kecuali tempat-tempat tertentu yang dilarang yang nanti kita bahas. Tapi secara umum kita itu bisa salat di banyak tempat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang pertama ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala? Masjid yang pertama kali dibangun di masjid di dunia ini, masjid apa ya Rasulullah? Masjid apa itu? Masjid pertama di dunia kalau oleh Nabi, Kuba. Tapi sebelum Kuba, sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim adalah masjid yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke Masjidil Haram. Allahumma amin ya rabbal alamin, baik untuk haji, umrah atau i'tikaf Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jadi masjid yang pertama di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Yang membangunnya adalah Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya namanya Ismail. Setelah membangun, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lihat, beliau membangun rumah Allah. Beliau juga adalah kekasih Allah, tetapi beliau sudah begitu dekatnya dengan Allah, dan yang dibangun juga rumah Allah, perintah Allah, beliau tetap memohon kepada Allah agar diterima amalnya. Jadi orang yang sudah tinggi dan dekat derajatnya, tinggi derajatnya dan dekat posisinya dengan Allah, Ibrahim itu kekasih. Kalau kita hamba, beliau hamba Allah dan kekasih Allah. Kalau kita baru sampai kepada hamba Allah. Alhamdulillah hamba Allah. Kita tidak sampai derajat Khalil. Khalil itu kekasih Allah. Khalilullah Ibrahim alaihissalam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pun sangat saleh. Begitupun beliau tetap meminta kepada Allah agar diterima. Nah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, berilah kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Beliau juga berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Beliau sudah muslim, Pak, sudah muslim, sudah berserah diri, sudah meletakkan anak istrinya di kota Makkah tanpa ada satu makhluk pun, satu manusia pun dan tumbuhan pun di Mekah. Beliau sudah melakukan itu, ketaatan itu. Beliau juga sudah menyembelih, sudah memenuhi perintah untuk menyembelih Ismail. Beliau sudah sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat berserah diri kepada Allah, tapi beliau tetap berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang berserah diri kepadamu, saya dan anak saya. Waktu itu beliau berdoa, jadikan saya dan anak saya
hamba yang berserah diri kepadamu. Walaupun seseorang sudah sampai derajat yang sangat tinggi dalam penyerahan diri, dia masih butuh untuk berdoa agar menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Ya, kita masih butuh berdoa untuk dijadikan orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Itu buktinya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga berdoa. Beliau paling banyak nih doanya dicantumkan dalam Al-Quran. Beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, ya Allah, jadikan aku yang mendirikan salat. Jadikan aku orang yang mendirikan salat. Padahal beliau adalah orang yang sudah sampai derajat yang tinggi di sisi Allah, orang yang sangat menjaga salatnya. Meskipun demikian, beliau tetap berdoa kepada Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Kemudian beliau berdoa juga, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Artinya, walaupun beliau sudah soleh sesoleh apapun, tetap hidayah anak-anaknya ada di tangan Allah. Maka beliau berdoa, wa min dzurriyyati, tidak hanya aku, jadikan juga anak keturunanku, anak keturunan yang mendirikan salat. Nah, jadi beliau itu Masya Allah sudah dekat dengan Allah, terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau Ibrahim alaihissalam adalah yang pertama membangun masjid di atas muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram. Jadi ada yang lebih keren dari kita, ya. Kita suka bilang, saya yang bangun di masjid ini. Biasa aja. Lebih keren lagi siapa? Nabi Ibrahim yang bangun Masjid Al-Haram. Lebih hebat lagi Nabi Ibrahim. Beliau yang bangun Ka'bah, pondasi Ka'bah. Jadi tidak ada yang lebih hebat dalam membangun masjid daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang paling hebat dalam membangun masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid pertama. Dan dimulai dibangun dengan Ka'bah. Belum ada bangunan masjid. Yang pertama dibangun apa? Ka'bah. Dan Allah mengilhamkan atau mewahyukan kepada Nabi Ibrahim letak Ka'bahnya. Allah berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Kami jelaskan kepada Ibrahim letak di mana Ka'bah itu. Kami jelaskan kotaknya dari sini, tarik kanan, tarik kiri, terus atas bawah jadilah kotak. Ka'bah itu awalnya begini nih. Bentuknya apa kalau gini? Persegi panjang. Kemudian terjadi banjir, direnovasi, jadinya kotak segi 4 yang setengahnya nggak dibangun, dibikin lingkaran setengah yang dikenal dengan hijir. Ya, itu dikenal seperti itu. Jadi yang setengah itu dulu tertutup semua Ka'bah. Jadi Ka'bah itu asalnya persegi panjang, kemudian terjadi renovasi karena banjir. Zaman dulu udah lama. Di zaman Nabi Muhammad itu renovasinya dibangun oleh kaum Quraisy, dibangunnya setengahnya lingkaran. Jadinya segi 4 kotak. Nah, kaum muslimin, itu pertama kali masjid yang dibangun di atas muka bumi ini. Itu masjid yang paling mulia, itu masjid yang harus dicita-citakan untuk pergi ke sana. Itulah masjid yang kita boleh bersusah payah dalam menujunya. Baik, masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Aqsa dulu, Masjidil Aqsa, betul, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan Nabi Ibrahim itu dulu tinggalnya di mana? Di Palestina dan di Makkah. Di Palestina dan di Makkah. Di Palestina istri yang keberapa? Di Palestina istri yang keberapa? Yang pertama. Istri yang kedua di Makkah. Boleh dicontoh? Boleh kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan. Yang satu di kota, yang satu di kampung. Jadi bolak-balik,
Mekah Palestina ada istrinya. Bolak-balik kampung sama kota ada istrinya. Dulu Nabi Ibrahim bolak-balik Mekah Palestina. Di Mekah ada istrinya Hajar, di Palestina ada istrinya Sarah. Sarah, ya, Siti Sarah. Sarah dan Hajar. Kemudian dibangunlah masjid yang kedua, yaitu Masjidil Aqsa. Ditanya oleh sahabat Abu Dzar, berapa tahun bedanya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Dijawab oleh Nabi SAW, bedanya 40 tahun. Kam kana bainahuma? Qala arba'una sanatan. Berapa jaraknya? 40 tahun. Siapa yang membangun Masjidil Aqsa? Juga Nabi Ibrahim. Hebat ya. Masya Allah. Nabi Ibrahim membangun 2 masjid. Yang tertua di atas muka bumi ini. Satu Haram, satu Aqsa. Yang kedua Aqsa. Dua-duanya beliau. Nggak sombong. Ya. Bangun masjid Haram dan Aqsa. Masya Allah. Hebat sekali nih. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maka semua pahala dari penggunaan masjid itu, beliau dapat bagian dari pahala tersebut. Allahu Akbar. Nggak sombong. Kita ini baru bangun masjid. Saya ini yang bangun. Saya. Subhanallah, beliau bangun masjid. Tahu nggak Pak? Ketika beliau bangun masjid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada beliau, "Wa tahhir baiti." Bersihkan rumahku ini. Jangan kalian rusak rumahku dengan syirik. Jangan dikotori dengan syirik. Jangan dikotori dengan yang lainnya, urusan-urusan duniawi. Wa tahhir baiti lit-taifin. Lit-taifin, buat orang-orang yang tawaf itu ketika bangun Ka'bah. Jadi rumah Allah dipakai, digunakan untuk yang baik, bukan untuk yang bermacam-macam. Alhamdulillah. Nah, al-masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Bedanya berapa tahun? 40. Nah, jadi masjid yang pertama Haram, yang kedua Aqsa. Kemudian kekhususan umat Nabi Muhammad, yaitu walaupun dia di kampung itu tidak ada masjid, ya, di kampung itu tidak ada masjid, maka dia boleh sholat di tempat manapun, karena semua tempat itu dianggap masjid jika tidak terdapat di sana masjid. Disebut oleh Nabi SAW, "Ainama adraktas shalah adrakatka shalah." Dimanapun kamu mendengar suara panggilan salat, fasalli, maka salatlah. Jadi kalau kita dalam perjalanan di tengah-tengah gurun tidak ada masjid, ya ini kalau tidak ada masjid. Kalau di kota besar gini dengar azan cari masjid. Kalau di tempat yang benar-benar jauh dari masjid, kemudian kita tahu ini waktu sholat sudah masuk, lihat matahari tenggelam, oh sudah masuk, kapanpun dimanapun maka sholatlah di situ. Kenapa? Karena fahuwa masjid, karena setiap tempat itu dijadikan juga oleh Allah sah untuk sholat jika tidak ada masjid. Fakulluha masjidun, semuanya adalah masjid. Jadi kalau kita sholat di atas gurun boleh atau enggak? Suci enggak? Suci, walaupun tidak ada sejadah itu suci. Di atas pasir gurun, di atas pasir pantai juga suci, di atas jalan raya juga suci, di jalan tol macet pulang kampung 6 jam ngantri nggak selesai-selesai misalnya. Aduh gimana nih? Kalau bapak bawa sejadah, sholat aja di situ pakai sejadah. Kalau enggak, sholat aja nggak usah pakai sejadah, karena tidak najis, suci, semuanya suci, kecuali sampai ditemukan najis. Sama di tempat parkir mobil bapak juga, kalau nggak ada najis ya suci Pak. Ya, parkir mobil, parkir motor, kalau selama nggak ada ditemukan bau buang air kecil, bau kotoran, maka dianggap suci. Ya, tapi kalau bisa masuk ngapain sholat di luar? Ya, kalau bisa masuk sholat di dalam. Tapi kalau misalnya full di luar,
tidak ada sejadah, sholat saja. Jalan raya itu tidak najis. Itu semua boleh sholat di situ. Baik, ini muqaddimah bahwa masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Yang membangunnya adalah keduanya Nabi Ibrahim, dan tidak sombong, masya Allah. Dan beliau membangun antara 1 dan 2, jaraknya berapa tahun? 40 tahun, dan umur beliau itu ratusan tahun ya. Tepatnya wallahu alam, tapi ratus. Ya, lebih dari 100 tahun. Sehat walafiat. Anda pernah baca beliau 400 tahun, tapi wallahu alam riwayatnya benar atau tidak. Tidak Anda cek, tapi beliau ratus lah, umurnya ratus tahun. Nah, masya Allah. Baik, sekarang lanjut, berikutnya adalah keutamaan mendirikan masjid. Ya, diterima dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjida yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangun pula untuknya sebuah rumah dalam surga. Ini keutamaan membangun masjid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang bisa membangun masjid, alhamdulillah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah, alhamdulillah. Ada hadis lain, man bana lillahi masjida, barang siapa yang membangun rumah Allah, walau kamafhasi qatat li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid walau hanya sebesar sarang burung yang dibuat untuk tempat telurnya. Berapa kali berapa tuh Pak? Sarang burung 10 kali 10 cm. Barang siapa yang membangun masjid 10 kali 10 cm lah kurang lebih, maka kata Allah, Allah akan bangunkan di dalam surga satu rumah buatnya. Masya Allah. Ini masjid berapa kali berapa ini? Ini besar ini. Jadi kalau ada yang ikut membangunnya 10 kali 10 cm, maka insya Allah berdasarkan hadis ini dia mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saking mulianya membangun masjid. Maka Bapak-bapak kalau ada arsitek, ada yang punya ilmu arsitek, ada yang punya ilmu bangunan, kalau bangun masjid cari pahala juga. Jangan hanya cari untung. Betul, kalau untuk masjid. Kesempatan sambil beramal, sambil bekerja. Kalau ada yang arsitek, ini manfaatkan hadis ini. Sama dengan dokter. Dokter itu bisa manfaatkan hadis menjenguk orang sakit. Sama, kalau dokter itu meniatkan dia melihat pasien yang sedang sakit, dia niatkan menjenguk orang sakit, maka dia dapat pahala jenguk orang sakit. Begitu juga arsitek, tukang bangunan. Apabila dia niatkan bangun masjid, dia niatkan untuk membangun rumah Allah, maka dia bisa dapat pahala ini. Ya, dia bisa dapat pahala seperti membangun akan diberikan oleh Allah rumah di surga. Nah, ini pentingnya membangun masjid. Berdoa ketika hendak menuju masjid. Baik, bab selanjutnya adalah berdoa ketika menuju masjid. Ini juga mungkin sudah sering kita lakukan. Kalau kita keluar dari rumah, baca doanya apa Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Sudah? La haula wala quwwata illa billah. Ini banyak doanya, tapi kalau kita baca itu cukup. Ya. Kata Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man qala idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah,
wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hafal Pak? Hafal enggak? Coba baca. Hafal nih pasti. 1 2 3. Shadaqallahul azim. La haula wala quwwata illa billah. Itu tambahan. Kalau di hadis cukup sampai illa billah. Kalau ada yang mau tambahan, menurut Imam Nawawi tidak apa-apa. Al-Aliyyil Azim. Kalau teks dari nabinya, wala haula wala quwwata illa billah. Illa billah. Sama seperti doa mah kan dari Nabi doanya bismillah. Tapi kata ulama dibahas tuh, boleh nggak nambahin Rahman dan Rahim? Bisa. Boleh nggak Bismillahirrahmanirrahim? Karena Nabi sebutnya apa? Ya kayak gitu-gitu. Sama habis sholat juga. Habis sholat tuh zikirnya Astaghfirullah. Boleh nggak tambah Al-Azim? Itu dibahas oleh para ulama. Sebagian mengatakan pegang teks aslinya saja. Sebagian mengatakan boleh ditambahkan dengan asma dan sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yang pas. Itu sudah jadi dua pendapat ulama. Tapi kalau kita lihat teks aslinya adalah Astaghfirullah. Yang ini kalau yang la haula wala quwwata illa billah sampai wala haula wala quwwata illa billah. Kalau doa makan bismillah. Sama doa makan bismillah. Wudu juga bismillah. Baik. Intinya kembali ke doa keluar rumah. Yaitu kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian barang siapa yang baca doa itu, maka kata Allah, maka kata Nabi, hudita kamu akan diberikan oleh Allah bimbingan. Wa kufita, hudita kamu akan dibimbing arahnya, akan diarahkan oleh Allah. Tidak sesat insya Allah. Yang kedua, wa kufita, engkau akan dicukupkan oleh Allah, dicukupkan, tidak kekurangan, dicukupkan oleh Allah dan tidak kekurangan. Kemudian wa wuqita, engkau akan dijaga dari musibah, dijaga dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauhinya. Wah, bagus ini. Apa tadi kaidah apanya? Pahalanya atau ganjarannya? Pertama, dibimbing jalanannya. Yang kedua, cukup tidak kekurangan insyaallah dalam perjalanan. Yang ketiga, dijaga keselamatannya, dibimbing, dicukupkan, dijaga keselamatannya. Yang keempat, syaitan akan menjauhinya. Enak juga ya, gampang. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mudah sekali. Jadi apabila kita keluar rumah, dibiasakan untuk mengucapkan ini walaupun ke masjid. Ini sering kita baca kalau keluar rumahnya naik mobil. Ya. Dan naik motor. Padahal sebenarnya ini juga bisa dibaca ketika waktu ke masjid 5 waktu. Asal keluar rumah kita bismillah. Apa arti bismillah? Dengan nama Allah. Di dalam kata bismillah itu ada dua, Pak. Ada dua makna eksplisit ya istilahnya. Ada dua makna terkandung. Makna zahirnya atas dengan nama itu zahir, dengan nama Allah. Bismi dengan nama Allah. Allah bismi dengan nama Allah. Zahir begitu. Bismillah dengan nama Allah. Tapi kandungan di balik lafaz itu, kata ulama, eksplisitnya di dalamnya ada makna aku mohon pertolongan dan keberkahan. Ya, ada makna apa? Aku mohon pertolongan.
Ya Allah, dengan namamu, dengan nama Allah, tolong aku nyupir. Dengan namamu, tolong aku jalan ke masjid. Dengan namamu, tolong aku bantu baca. Itu nama arti bismillah kandungannya. Kandungan kedua, satu pertolongan. Kandungan kedua, kandungan kedua begitu, keberkahan kata ulama. Jadi kalau kita baca bismillah, ya Allah berkahkan perjalananku. Kalau nyupir, bismillah, berkahkan supiranku ini. Kalau makan, berkahkan makanku. Kalau kerja, berkahkan kerjaanku. Jadi bismillah mengandung dua makna terkandung di dalamnya, yaitu memohon pertolongan dan keberkahan. Kalaulah kita mengerti bismillah itu, ketika kita ucapkan bismillah, hati kita meminta tolong dan minta keberkahan, maka kita akan rasakan kemudahan dari Allah. Jadi bismillah yang banyak, bismillah. Ya Allah, bismillah, bismillah. Jadi bismillah memohon pertolongan dan keberkahan. Tawakkaltu 'ala Allah. Apa tawakkaltu 'ala Allah? Aku bertawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal, serah diri kepada Allah. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, wala quwwata, tidak ada kekuatan dan daya upaya illa kecuali atas izin Allah. Nah, udah itu aja. Ya Allah, aku dengan menyebut namamu, tolong aku, berkahi aku bertawakal kepadamu, tiada daya upaya kecuali atas izinmu. Maka kata Allah, hudita, kamu dibimbing. Wa kufit, kamu dicukupkan. Wa wuqit, kamu dijaga. Wa tanaha anhu syaitan akan menjauh. Itu doa keluar rumah kapanpun, tidak harus naik mobil, dan kalau naik motor. Jalan kaki ke pasar pun baca itu. Jalan kaki ke masjid pun baca itu. Baik, ada doa lain ini mungkin asing bagi kita, jadi anak nggak perlu bacakan ya. Banyak ini doanya. Banyak sekali, lengkap. Nah, terus doa masuk masjid. Kita keluar rumah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Terus masuk masjid. Masuk masjid juga gampang doanya. Apa doanya? Ada di situ tuh ya. Ya, yaitu Allahumma, ada dua redaksi, bisa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar, Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya. Boleh dengan kata-kata Allahumma ftah. Allahumma apa Allahumma? Allahumma ya Allah. Iftah apa iftah? Buka. Bukakan. Abwab, pintu-pintu. Rahmatika, rahmatmu. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Pas kapan itu? Pas pakai kaki kanan, masuk kaki kanan. Kita minta, ya Allah, saya minta rahmatmu. Apa tadi? Allah, sebenarnya ada banyak ya. Ada salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Iya. Bapak hafalnya yang mana? Ada Allahumma ighfirlinya. Bagus. Kalau lengkapnya pertama salawat. Apa salawat? Nah, gini, kebanyakan ada orang dia langkah satu, dia doa dulu, jadi ganggu yang belakang. Jadi Pak, masuk aja Pak. Yang penting masuknya kaki. Sambil masuk sambil, iya, jangan nunggu dulu, ngapain nanti lagi doa dulu, bukan. Masuk aja sambil baca. Jadi dia yang penting masuk kaki kanan. Masuk tuh bukan berarti pas di depan pintu. Sebelum kaki ada, kaum muslimin itu ada nanyanya detail. Sebelum kakinya melangkah atau setelah melangkah? Sebelum. Ya, jangan-jangan doa sebelum pintu, berdiri dulu, angkat tangan apa angkat tangan? Hah? Nggak perlu angkat tangan, nggak perlu berhenti, pokoknya kaki masuk kaki kanan, salawat dulu, coba salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, terus Allahumma ighfirli, bisa Allahumma ighfirli, dah, baru Rabbana ighfirli dzunubi, Allahumma ighfirli dzunubi, yang ketiga baru waftahli abwaba
rahmatik. Abwab rahmatika. Ya. Jadi 3 kalau mau yang lengkap 3. Oke, kita ulangi. Masuk kaki kanan. Baca salah Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Yang ketiga, Allahumma ighfirli dzunubi. Apa artinya? Ampuni dosa-dosaku. Masya Allah. Ini orang yang sholat di masjid kalau baca ini terus-terusan, Masya Allah ya. Allahumma ighfirli dzunubi. Terus yang keempat, baru yang terakhir, waftahli abwaab rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu kepadaku ya Allah. Nah, masuklah dia, maka dia mendapatkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dapat ampunan, keluar kalau keluar sama juga, keluar sama ya, bismillah. Habis itu maaf. Keluar masjid sama-sama. Bismillah, kemudian selawat, terus sama juga Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Di situ ada tuh. Boleh, di situ juga boleh itu. Allahumma inni as'aluka min fadlik, boleh itu, boleh ini, sama aja. Sama insyaallah. Ya, Allah waftahli Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlika. Apa arti fadlik? Rizki. Jadi kalau kita keluar minta rizki, bukakan kami pintu rizkimu. Kaum muslimin rahmati Allah, banyak zaman sekarang manusia yang menyempitkan rizki Allah, menyempitkan pintu rizki Allah. Mereka menganggap pintu rizki itu hanya yang dia cari saja. Salah satu pintu rizki itu yang kita cari, Pak. Saya bekerja, itu jadi pintu rizki. Itu cuma satu. Jangan menyempitkan pintu rizki Allah. Karena Allah punya banyak pintu. Makanya doanya abwaba fadlik. Ya. Abwab. Allah punya banyak pintu. Dan juga Allah berfirman, innallaha wasi'. Apa wasi'? Luas. Innallaha wasi'un alim. Innallaha dzu fadlin azim. Punya banyak sumber. Kalau pintu masjid ada berapa pintu masjid? 1. Hitung ada berapa? 2. Tuh 2, 3, 4. Nah, itu yang dibuka 2. Masjid pintunya terbatas. Tapi kalau pintu rizki itu tidak terbatas. Jadi kita buka dulu nih di benak kita bahwa pintu rizkimu banyak. Setiap sholat, keluar sholat kita minta. Yang kita kerjakan itu cuma 1 pintu. Yang kita kerjakan itu 1 pintu. Jadi kalau pintu itu selesai, kerjaan kita, pensiun misalnya, atau selesai, jangan menganggap rizkinya putus, Pak. Karena banyak udah pensiun, udah putus, ya udah putus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada lagi rizkinya. Dari sana, dari sini. Dari A, dari B. Mudah-mudahan pintunya banyak. Rizki itu banyak pintunya. Tinggal kita saja nih, yakin nggak? Itu yakin nggak kita dengan keluasan pintu rizki Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya enaknya ke masjid gitu ya. Masuk minta ampun, pulang minta rizki. Iya, cuman masalahnya kita kadang yang nggak yakin tentang luasnya pintu-pintu rizki Allah. Kita sering takut. Kita takut. Yang membisikkan takut adalah syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu membisikkan kepadamu kefakiran. Ya, nanti kamu kurang, nanti kamu kurang, nanti kamu kurang. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Keutamaan bagi yang pergi ke masjid, tema satu lagi, keutamaan orang yang pergi ke masjid selain dia berdoa mendapat ampunan masuk masjid, berdoa mendapatkan rizki keluar masjid. Tapi ingat ya tadi, kita keluar masjid berdoa minta rizki. Tapi kalau di benak kita, di hati kita dan keyakinan kita tidak yakin tentang luasnya pintu rizki Allah, ya Allah akan kasih sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Ya, prasangka baiklah kepada Allah. Allah punya banyak pintu. Cari pintu itu dengan takwa tulus ikhlas, dengan mengagungkan Allah yang benar. Insya Allah Allah akan buka pintunya dari arah-arah yang tidak pernah kita kira. Ya. Kemudian
Sekarang yang ketiga, setelah dia dapat ampunan, masuk, dapat rizki, insya Allah. Tergantung yakinnya. Insya Allah dapat kemudahan, dia keluar biiznillah, dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, dia dapat jamuan nanti di surga. Dia dapat apa namanya? Jamuan. Jadi kalau kita ke rumah Allah, itu dapat jamuan, Pak. Setiap datang dikasih satu jamuan, pulang dibawain pulang jamuan. Jadi kalau kita datang dapat satu, pas pulang dapat satu lagi. Berarti dapat berapa? Dua. Dalam hadis disebutkan, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada wa raha. Barang siapa yang masuk masjid kemudian dia pulang, maka dia dapat di surga nanti jamuan khusus. Jadi orang-orang yang salatnya di masjid dan selalu ke masjid, bahkan bukan hanya salat dia di sini, kegiatan yang dia lakukan banyak mondar-mandir masjid. Apakah dia bersihin masjid, apakah dia mau azan, apakah dia mau bersihin AC, ya, pokoknya masjid. Kata ulama ini umum, ya, pokoknya dia ke masjid rumah Allah. Bapak ada orang betulin AC, dikasih minum kagak? Kasih juga, kebangetan lah makanya dikasih minum. Jadi pokoknya yang datang ke rumah Bapak dijamu nggak? Apalagi yang mau sholat ke masjid, jamuannya lebih bagus tentunya. Jadi intinya yang datang ke rumah Allah, kata ulama umum, datang apa saja, tapi tentu khususnya yang datang sholat lebih baik. Ya, barang siapa yang datang ke masjid, karena ada gini Pak, ada yang datang ke masjid benerin masjid, giliran azan keluar. Ini orang-orang kayak gini aneh nih ya, dia ke masjid benerin masjid, tapi giliran nggak ada urusan di masjid, dia nggak ke masjid, itu nggak begitu. Yang ke masjid sholat, khususnya yang sholat yang baik-baik, maka dia dapat jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Nanti dia dapat jamuan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan kalau kita memperbanyak masjid. Dan kata Nabi juga, orang yang sering mondar-mandir masjid, masuk masjid untuk ibadah kepada Allah, saksikanlah dia orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman, karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang yang sering ke masjid, saksikan dia orang yang beriman. Semoga kita termasuk yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? 2 menit lagi. Silakan. Ada pertanyaan? Nah, silakan. Azul. Apakah dari depannya apa dari sininya? Allahu a'lam. Kalau dari doanya ada kata bab. Bab itu yaitu pintu. Kalau dalam istilah ini dalam, itu luar itu teras. Jadi kita bisa mulai dari pintu. Seandainya nih Pak, Bapak biasanya mulai dari ubin, juga insya Allah khair. Insya Allah khair. Karena tidak ada juga penjelasan, karena dulu Masjid Nabi nggak ada pintunya, nggak ada teras. Ada pintu akhwat, ada pintu ikhwan dulu Pak. Di Masjid Nabi ada pintu laki, pintu perempuan. Cuman nggak ada teras. Kayak di masjid-masjid kita di daerah itu, langsung masuk masjid, nggak ada teras. Jadi pun kalau Bapak masuk dari situ, insya Allah khair. Ya, yang penting jangan berhenti, jalan aja Bismillah. Nah, Allahu a'lam. Cuman kalau ngelihat dari kata pintu, abwab, memang depan pintu lebih cocok. Allahu a'lam. Baik, sudah sampai di sini. Allahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.